Oke, selamat sore, Pak. Sore tuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini Pak Rudi 40 menit ya? Iya, Pak. Karena yang akun dari Pak Eko itu dia kan sudah kadaluarsa, Hmm, terus beli lagi tadi. hmm, Ternyata belum bisa saya itu masuk. Belum bisa juga Ah, ya? ah, ah, bisa Hmm, juga. Mungkin apa nunggu sehari dulu pikir saya kan. Tadi sudah coba sama Pak Eko juga, belum juga. Belum juga. Ah, ah. Ini pakai akun Kadang kalau saya ini. ya, kadang gitu juga. Saya kadang beli beli per bulan tuh kan. Ya. Kadang belum sampai sebulan. Memang dibilang itu 14 hari itu Oh, bis katanya. Nanti iya. kabari biar diupdate lagi katanya gitu. Mm-mm. Oh, Nah, pantas. kadang kita kan lupa, nggak ingat itu Ya. untuk ini kan, Pak, Ya. untuk ngomong bahwasanya ini sudah 14 hari gitu. Tolong diupdate lagi. Tapi Lupa ya memang sudahlah lewat. Pak Eko itu katanya seharusnya sampai tanggal 28 katanya. Sekarang kan baru 23 tapi Mm-mm. udah habis. Iya iya iya. Ini minggu lalu lancar ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah Pak. Sekali yang putus nyambung kita nanti. Berarti kalau habis ini ngulang lagi gitu. Ya kalau bisa yang ini tadi aja Pak diulang lagi yang linknya ini. Ya, ini kan 40. Bisa ngulang lagi ya Hmm. dia nanti. Nanti Ya kalau keluar nggak dulu. salah, kalau tidak salah itu bisa ngulang lagi di ini di akun yang sama Pak, yang tadi ini. Oh ya, Nah, ada yang linknya inilah. tadi. Benar. Nah, Ah, ya ah. di situ. Tapi kita keluar dulu semua. Betul. Ya, Ya. kalau habis ini Ah, keluar sendiri nanti kita. ya benar-benar Pak. Oke, ini tolong ini Pak, diizinkan saya untuk apa share screen. Oh, oke oke. Sudah Pak. Coba. Oke, baik Bapak Ibu, kita terakhir sampai mana ya? Sampai ini ya kemarin ya. Eh, Sampai apa kemarin? Saya lupa. Kita yang ketemu di kampus ya, Bapak Ibu ya. Ini Vermat nggak salah. Ya, oh iya, Fermat dan Wilson ya. Oke. Sekarang kita ke fungsi ya. Ya, fungsi teoretik suatu bilangan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama ada namanya fungsi tau dan fungsi sigma. Ya, seperti apa fungsi tau dan fungsi sigma? Ya, ini nanti akan ada eh, gunanya ya mungkin bagi Bapak Ibu yang yang sedang mengajar di sekolah ya. Baik, ini yang definisi pertama ya 61 ya diberikan sebuah bilangan bulat positif n katakan itu ya. Kemudian misalkan tau n dinotasikan sebagai banyaknya bilangan bulat positif ya yang merupakan pembagi dari n. Kemudian sigma n dinotasikan sebagai jumlah dari pembagi-pembaginya ya. Nah, jadi langsung ke contoh saja Bapak Ibu ya. Misalkan kita punyai ini aja dulu. Misal kita punyai bilangan n-nya itu 6. 6 ya. Baik. Misalnya n-nya sama dengan 6. Oke, pembagi dari n, pembaginya itu bilangan bulat positif juga ya Bapak Ibu ya. Pembagi n apa saja Bapak Ibu? Pembagi dari n itu Satu, boleh dua, satu, satu ya, dua, tiga, enam. dua, Tiga, Oh, enam. tiga, tiga, enam. dan 6 itu sendiri ya. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi di sini kita sudah dapat bahwasanya yang taunya ya Bapak Ibu ya, yang fungsi tau itu ya untuk tau n itu sudah dapat bahwa ini berapa banyaknya Bapak Ibu? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Nah, sementara untuk sigma ya Bapak Ibu. Nah ini taunya nanti Bapak Ibu buat sendiri yang bagus ya. Ini kalau saya tuh tahu itu asal garis saja Bapak Ibu. Jadi untuk notasi sigma ya, sigma sigma n itu adalah jumlah dari keseluruhan pembagi positifnya ya. Ya satu tambah dua tambah tiga tambah enam begitu ya Bapak Ibu ya. Ini 12 ya Bapak Ibu. Oke. Begitu pula untuk yang N-nya 12. Jadi N12 itu pembagi positifnya ada satu 2 3 4 6 dan 12. Jadi tau 12 itu 6, sigma 12-nya jumlahin aja ya menjadi 28. Jadi di sini di bawah ini diberikan ya bahwa tau satu itu satu ya. Karena untuk pembagi angka satu itu cuma satu itulah ya dirinya sendiri. Kemudian tau dua itu ada dua, yaitu angka satu dan dua. Tau tiga itu ada dua, juga satu dengan tiga. Eh ya satu dengan tiga. Kemudian tau empat itu ada tiga, satu dua dengan empat. Tau lima ada dua, satu dengan lima. Tau enam itu ada empat ya, tadi ya satu dua tiga enam. Jadi kalau setiap bilangan prima, kalau kita lihat di sini, bilangan prima itu kan hanya habis dibagi angka satu dan bilangan itu sendiri ya, bilangan prima itu sendiri. Jadi taunya itu bernilai dua, ini bilangan prima. Jadi nanti tau 7 juga dua, tau 11 dua, tau 13 dua. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk khusus bilangan prima, nilai taunya itu adalah dua. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk sigmanya juga eh, karena sigma itu penjumlahan dari semua pembagi positifnya, maka sigma satu satu, sigma 2 itu 3 ya, penjumlahan satu dengan 2 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini juga ada keterangan ya. Tidak tidak sulit untuk memperlihatkan bahwa tau n itu akan bernilai 2 jika dan jika n-nya itu bilangan prima gitu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa untuk sigma dari bilangan prima ya, misalnya sigma 2 itu 3, sigma 5 itu maaf, sigma 3 adalah 4, sigma 5 itu adalah 6. Ya karena dia berasal dari satu dan dirinya sendiri gitu ya, satu dan dirinya sendiri, satu dan dirinya sendiri gitu ya. Maka kalau tau n, kalau n-nya bilangan prima, maka hasilnya cukup tambah aja dengan satu. Tau n tambah tau n tambah satu nilai sigma n ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Enggak. Aman lah ya, Iya, aman ya. masih Oke, mudah, masih bisa ditahan ya. ya, ya mudah-mudahan mudah semua ini Pak Rodi. Ya, Amin. oke Amin. lanjut. Baik, di sini ada simbol ya. Simbol di sini sigma FD di mana D-nya itu membagi N ya. Jadi sigma FD di mana D-nya itu membagi N. Ya.
Nah, contoh misalnya, nah di sini sigma ya, FD di mana D-nya itu membagi 20 ya. Kalau D-nya itu membagi 20 itu kan berarti sama seperti tadi kita mencari faktornya ya, faktor dari 20. Faktor dari 20 itu ada satu, kemudian dua, kemudian 4, 5, ya kan? Kemudian berapa lagi Bapak Ibu? 10 ya, dan 20 itu sendiri. Nah, masing-masing di sini menjadi substitusi kemari ya, ke D. Menjadi F1 tambah F2 tambah F4 tambah F5 tambah F10 dan tambah F20. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Nah, selanjutnya kita bisa menyatakan atau bentuk fungsi tau dan sigma itu ke dalam ekspresi berikut ini ya. Bahwasanya kalau tau n itu sama dengan sigma eh, dari fungsi satu ya, di mana d-nya itu nanti akan membagi n. Ya, maksudnya ini penjumlahan satu ya, sebanyak eh, berapa banyak dia ya yang membagi n gitu. Kemudian kalau sigma n itu sama dengan sigma D di mana D membagi N. Ya sama aja ya sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya untuk bilangan bulat 10 ya, N jika N-nya 10 itu kan pembagi positifnya 1, 2, 5 dan 10 ya. Ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk fungsi taunya, tau 10 itu adalah penjumlahan angka satu sebanyak 4 ya, 4 kali ya. Penjumlahannya satu tambah satu tambah satu tambah satu sama dengan 4. Ya kita ini kok nol. Nah, ini 10 ya, maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi bisa kita hitung sendiri satu 2 3 4 atau bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Penulisannya ya. Oke. Kemudian untuk sigmanya notasi sigmanya bagaimana ya? Untuk sigma 10 ya bentuknya seperti ini nanti jadinya. Nah, pembagi N berarti kan dia dari satu tambah 2 tambah 5 tambah 10. Ya sebenarnya sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini menggunakan notasi sigma. Nah ini ya, satu tambah 2 tambah 5 tambah 10 sama dengan 18. Baik, teorema 61 di sini, jika N itu adalah P1 pangkat K1, P2 dikali ya, P1 N-nya itu P1 K pangkat 1 dikali P2 K pangkat 2 dikali seterusnya sampai dikali PRK pangkat KR adalah merupakan faktorisasi prima ya dari bilangan n yang lebih besar dari satu ya. Maka nanti pembagi positif ya dari n ya itu katakanlah itu bilangan d itu bisa ditulis sebagai ini ya bentuknya. D sama dengan P1 A pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali seterusnya sampai kali PR A pangkat R. Begitu Bapak Ibu. Baik. Ah, nanti kita mau lihat apakah sama. Tadi faktor dari 6, kalau kita lihat faktor dari 6 ya Bapak Ibu. Faktor dari 6 itu berapa? Satu, 2, 3, dan 6 ya Bapak Ibu. Berarti ada 4 ya Bapak Ibu. Kalau kita tulis 6 itu dalam bentuk faktorisasi primanya yaitu 2 kali 3 ya. Pangkatnya mana? Ini adalah pangkatnya di sini ada pangkat satu, pangkat satu. Nah, bentuknya itu sama seperti ini Bapak Ibu. Ya, bentuk faktorisasi primanya. Ya, kemudian D-nya itu adalah
apa P1 kali pangkat A1 P2 pangkat A2 kali seterusnya sampai kali PR pangkat AR gitu. Nah, nanti kalau menggunakan teorema berikutnya, kita bisa mencari faktor positifnya ya dari 6 itu. Ini kan ada 4 ya Bapak Ibu. Kita cukup mencarinya dengan melihat pangkatnya saja ya. Ini pangkatnya 1 ya Bapak Ibu. Berarti nanti ini 1 tambah 1 kali. Ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1. 2 kali 2 4. Jadi ada sebanyak 4 Bapak Ibu. Tanpa kita apa namanya menuliskan semua faktornya. Ya. Ini kan kita tuliskan semua faktornya ya, kita cari. Tanpa menuliskan seperti ini, kita bisa memperoleh empatnya dari teknik seperti ini. Misal, apalagi 12 misalnya ya Bapak Ibu. 12 itu kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 6, 12. Begitu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sementara 12 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya Bapak Ibu. Ya pangkatnya di sini. 2 dengan 1. Berarti nanti 2 tambah 1 ya kita ambil pangkat 2 yang ini. Setelah itu kita ambil pangkat satunya. Kali 1 tambah 1. 6. Ya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa kita tuliskan satu persatu seperti ini. Kita bisa langsung memperoleh bahwasanya banyaknya faktor positifnya adalah 6. Pertanyaannya sekarang kalau 2025 ada berapa Bapak Ibu? Nah, tuh. Kalau 2025. Boleh dicoba dulu Bapak Ibu, ada berapa faktor bilangan bulat positif untuk 2025. Ini Ya, sepertinya bentar Pak. lagi kita Ya ini ya mau. keluar ya, Iya. Pak Rodi. Iya. Habiskan dulu 1 menit.